close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we Mantan narapidana tobat. Kalau tidur juga ya biasa merem, tapi pikirannya kemana aja gitu kan, gitu kan. Akhirnya saya belajar untuk menghilangin itu harus awal dari minum dulu nih Kak. Kita minum. Minuman keras. Oke, apa? Artil lah, gitu kan sih namanya. Artil gitu kan. Ada kesadaran dari beliau-beliau untuk melakukan putaran balik lah, Ah. turning point mungkin ya. Putaran balik untuk hijrah, bisa berbuat sesuatu, bisa berkarya, bisa bermanfaat buat masyarakat. on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat semua, barangkali ingat pernah lihat video saya di 1 atau 2 bulan yang lalu tentang negeri beling, Cicadas. Dan di situ ada pembahasan tentang keberadaan NATO. Jadi NATO ini bukan organisasi PBB, tapi kepanjangannya dari narapidana tobat. Oh, ngeri nih. Nah, jadi sekarang saya berada di sini kedatangan tamu-tamu dari NATO, keluarga besar NATO. Ada Kang Yadi ya. Kang Yadi tapi lebih sering dipanggilnya Kang Komeng. Tuh. Ketum nih. Kemudian di samping kanannya ada Kang Dani. Nah, ini Sekjen NATO. Ya. Nah, saya ini penasaran ya, kan gini, kita bicara di saat situasi kita sedang pandemi hari ini, kemudian banyak orang ketakutan, banyak orang putus harapan, kemudian ada yang memilih di rumah nggak ngapa-ngapain, ada yang kemudian di sosmed mengeluh ini, mengeluh itu segala macam, bahkan orang yang sudah bekerja pun banyak yang mengeluh, apalagi yang belum bekerja. Tapi ini teman-teman NATO ini yang katanya jumlahnya ini ada 100 lebih, ini terus berbuat, terus membuat karya, terus bergerak, bagi-bagi masker, bagi-bagi apalagi kan penyemprotan disinfektan, kajiannya tetap jalan. Nah, ini hal yang anomali di situasi Indonesia hari ini. Ternyata ada kelompok yang terus berbuat, bahkan itu yang katanya para mantan napi karena NATO ya, narapidana tobat. Nah, jadi saya pengen tahu dulu nih, ini Kang Komeng Ya, Bang. memang ini ya mantan napi ya? Oh iya betul. Saya dulu mantan napi. Berapa lama itu teh Kang? Saya tahun 2001 saya masuk. 2001. Saya di situ 2001 masalah Narkoba. Ya. Apa? Sabu. Itu saya di situ saya menjalankan 1,5 tahun. Di sini Di Kebun Maru. Ya, Kebun Maru. dekat artinya. Ya, dekat. Masih dekat dari sini. Di Cicadas, Kebun Maru seberang. Tetanggaan, Kang. Tetanggaan. Tapi tetap di penjara mah beda ya. Betul. Nah, itu apa? Sekedar pengguna atau jadi bandar juga? Gitu? Enggak, saya cuma sekedar pengguna aja. Okay. Ya. Nah, itu teh apa itu? Kenapa bisa jadi pengguna dulu ceritanya? Mungkin pergaulan mungkin ya, Kang ya. Dari situ mungkin pergaulan. Terus saya istilah mengenal, menyoba. Ya, mungkin di situ ketagihan mungkin ya. Enak istilah make istilah gitu kan, istilah sampai yalah gimana gitu Kang.
saya punya apa habis lah nama gitu kan nama Kang. Akhirnya saya itu pingin berhenti itu sangat luar biasa, pingin sembuh. Susahnya luar biasa. Saya itu sakit sampai setengah tahun. Setengah tahun sakit. Sakit. Itu untuk nama untuk nama pingin berhenti lah. Itu sebelum masuk penjara atau setelah? Itu sudah masuk penjara. Upaya untuk berhenti itu. Masuk penjara, pakai lagi. Nah, pingin berhenti lah, gitu kan nama. Itu teh luar biasa susahnya. Luar biasa. Apa yang jadi akhirnya bisa berhenti? Faktor apa, Kang? Ya, itu kita butuh proses ya mungkin ya untuk nggak tiba-tiba gitu ya. Nggak tiba-tiba, kita butuh proses itu saya sampai ketagihan tuh sampai sakit-sakitan sampai 6 bulannya setengah tahun lah ya. Itu cara saya untuk menghilangkan itu suges mungkin ya. Suges itu tuh kan. Punten Kang, sakitnya sakit apa tuh 6 bulan? Ya, karena nggak pakai sakau. Tapi ada ini nggak ke apa gitu jadi kena ginjal atau kena enggak kalau gitu enggak mungkin ke sakau ya mungkin ya ketagihan lah isi nama gitu kan isi nama ya isi nama sampai tidur juga nggak bisa tidur Kang gitu kan. Biasa tidur ini kalau tidur juga ya biasa merem tapi pikirannya kemana aja gitu Kang isi nama gitu kan. Akhirnya saya belajar untuk menghilangin itu harus awal dari minum dulu nih Kang, biar supaya bisa tidur. Minumlah. Minuman keras. Oke. Apa? Tapi enggak. Vodka atau? Kalau di sini mah bahasanya cara apa ya arak ya istilahnya. Arak, iya. Kita artil lah, gitu kan istilahnya ya, artil gitu kan. Nah itu dibantu sama itu. Baru bisa tidur. Bisa tidur, tapi itu juga nggak terlalu banyak, cuman sedikit aja lah. Buat biar bisa tidur aja. Nah gitu, sampai jalan ini setengah tahun gitu untuk menghilangkan itu. Alhamdulillah. Sekarang udah. Terus tapi minum berjalan terus. Oke. Itu udah hilang yang sabu itu. Minum berjalan. Udah berjalan terus. Akhirnya saya ketemulah sama sosok kalau di sini sesepuh lah sama ya. Sesepuh Cadas ya beliau lah. Saya suka dipanggil Wah Haji gitu ya istilahnya. Mengajak untuk istilahnya niat untuk berhijrah bikinlah suatu organisasi NATO istilahnya gitu kan. Mantan narapidana tobat. Termasuk Ajinya juga itu sama mantan napi juga. Sama mantan napi juga. Makanya kita bikin organisasi itu, Kang. Jadi Haji dan Kang Komeng awalnya sekali itu ngobrol ya, kemudian gimana nih cara kita menguatkan untuk kita tetap ada di jalur yang tidak seperti yang kemarin gitu. Akhirnya diperkuatlah bikin organisasi. Ya, organisasi NATO. Namanya NATO. Nah, tadi kan saya dengar sebelum tag video ini jumlahnya lebih dari 100-an lah ya. Kalau sekarang alhamdulillah sekarang 100 kurang lebih 100. Itu semuanya mantan napi atau enggak? Enggak, sebagian mantan, sebagian enggak gitu ya. Tapi mayoritasnya atau 50-50. 50-50. Nah, ini menarik juga ini yang bukan mantan, yang bukan mantan napi tapi mau masuk NATO. Betul. Itu kenapa tuh? Ya mungkin kita sama Wak Haji ya sosok beliau itu kan istilahnya dari pertama kita mengajak saya itu niat dulu untuk berhijrah. Makanya kita juga mengajak semua orang-orang ya istilahnya berhijrah. Terus keduanya beliau itu Wak Haji itu pingin memperdayakan yang nggak kerja istilahnya di komunitas NATO gitu istilahnya. Yang nggak kerja nanti ada bantuan dari NATO sendiri gitu istilahnya dipekerjakan. Terus yang punya keahlian disalurkan. Misalnya gitu kan istilahnya. Terus yang nggak punya modal misalnya buat kedepannya NATO tuh pingin modalin gitu caranya gitu. Itu yang istilahnya dibicarakan pertama saya sama Wak Haji lah, kalau saya bilang Wak Haji ya bilang juga sangat luar biasa lah. Masya Allah, ini luar biasa ya, mulia. Jadi diawali dengan kesadaran para mantan pengguna narkoba gitu ya, sekaligus mantan napi, melakukan dan sekarang
saya kira berkembang cukup cepat ya. Betul. Bahkan sampai bisa melibatkan Kang Dul Sumbang ya. Ya, alhamdulillah. Sebagai apa itu? Sebagai Dewan Pembina. Dewan Pembina. Keren. Kang Dul, nanti kita diskusi bareng ya. Kita bikin konten juga, Kang Dul. Nah, kalau tadi kan saya tanya nih, tidak semuanya mantan pengguna dan mantan napi juga. Ya. Kalau Kang Dhani apa pernah juga masuk sel? Oh enggak. Dibuka dulu ya kan. Oh iya. Prokes ya, kita jaga jarak. Terima kasih. Swab antigen. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin tadi sudah disinggung sama Ketua NATO gitu ya. Jadi memang tidak semua yang menjadi bagian dari keluarga besar NATO sebetulnya mantan narapidana. Mungkin saya mewakili yang bukan. Oh, oke. Mewakili yang bukan. Jadi komposisinya ketum sekjen tuh itu ya, menggambarkan sebetulnya representasi tidak anggota. Diskenariokan, tapi memang kebetulan mungkin kami berdua mungkin dan juga sebagian teman-teman yang lain ya kebetulan juga memberikan amanah kepada kami untuk di posisi yang sekarang ditempati. Tapi memang jadi cukup fair juga, ada yang mewakili dari mantan napi, ada yang bukan. Benar-benar. Seperti itu mungkin. Tapi Kang Dhani kira-kira kenapa yang dimunculinnya narapidana tobat? Oh gitu. Kan ya, itu memang, lumayan bikin ngeri juga itu kalau orang lihat, wah sebetulnya bukan hanya Kang Saiful, saya pribadi ketika pertama diajak untuk bergabung, memang agak ngeri-ngeri sedap tuh. Mendengar nama sebuah wadah yang memunculkan embel-embel narapidana. Ya saya juga cukup lama mempertimbangkan sebetulnya untuk masalah nama ini, karena memang yang namanya wadah-wadah itu juga kadang-kadang stigmanya juga ya tidak baik lah di tengah masyarakat, apalagi ini ada embel-embel narapidana gitu. Tapi kenapa muncul narapidana tobat ini yang mungkin sama teman-teman juga diperjuangkan, dan nama ini dipastikan menjadi nama lembaga yang sekarang kita coba bangun gitu. Karena memang di awalnya memang diinisiatif sama teman-teman yang memang diinspirasi mungkin ya. Diinspirasi sama teman-teman yang kebetulan mantan napi. Ada kesadaran dari beliau-beliau untuk melakukan putaran balik lah, turning point mungkin ya. Putaran balik untuk hijrah, bisa berbuat sesuatu, bisa berkarya, bisa bermanfaat buat masyarakat. Saya pikir ini sebuah tekad yang luar biasa, mulia. Karena saya juga merasa rugi kalau tidak ikut bergabung di NATO. Gitu. Oke, jadi ini sekaligus untuk membalikan stigma yang ada di masyarakat ya, bahwa mantan napi itu adalah orang-orang yang juga bisa melakukan banyak kebaikan, karya, berkontribusi buat negeri gitu ya. Nah, kalau berbicara tentang keorganisasian ya, kira-kira yang sudah disepakati bersama nih, itu apa tuh visi misinya NATO tuh? Visi misi, kalau visi misi NATO sebetulnya yang menjadi khas mungkin lah identitas NATO itu kultur NATO. Yang jelas kita sudah sepakat membangun sebuah konsensus dengan teman-teman bahwa NATO itu harus jadi sebuah wadah yang efektif, Kang. Efektif untuk membangun individu-individu yang berkarakter unggul, humanis dan religius. Itu visinya gitu. Terus kalau misinya sendiri saya pikir setidaknya kalau yang sudah disepakati sama teman-teman itu ada 3 poin. Pertama untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kemudian yang keduanya juga rasa-rasanya kita perlu membangun eksistensi yang lebih positif lah. Baik itu tentang wadahnya sendiri maupun karena tadi itu ada embel-embel narapidana. Kemudian yang ketiga setidaknya juga kita harus banyak membangun sinergitas, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk mungkin dengan pemerintah. Karena saya juga berharap ke depan apa-apa yang kita usulkan gitu ya, melalui program-program yang memang sudah dipersiapkan oleh sebagian besar teman-teman, itu bisa banyak membantu lah program-program pemerintah. Seperti itu kan. Sudah ada komunikasi dengan pihak pemerintah. Sejauh ini belum, karena memang NATO sendiri ya baru seumur jagung lah ya. Kita sendiri sekarang masih disibukkan dengan penyelesaian legalitas formal, tapi itu tidak menutup peluang
kita saat ini untuk bisa juga berbagi dengan masyarakat, berbakti kepada masyarakat, apalagi di saat-saat sekarang, Kang. Nah itu dia. Lagi pandemi Apa COVID. yang Kang Komeng yang sedang dilakukan, yang sedang dan akan terus dilakukan di kondisi pandemi COVID-19 ini sama teman-teman? Yang sudah dilakukan, yang alhamdulillah kemarin yang sudah dilakukan tuh kita Jumat bersih. Jumat bersih. Terus Itu teh ngapain? bersih masjid gitu, Lingkungan. bersih masjid lingkungan. Terus kita yang udah dilakukan juga waktu pas bulan suci Ramadan kita bagi-bagi takjil, bagi-bagi takjil sama bagi-bagi nasi box. Terus ada 3 kegiatan mungkin ya, sama satu lagi sama kegiatan bagi-bagi santunan ke anak yatim dan duafa. Bagi-bagi santunan ke yatim duafa. Kalau Ramadan kemarin bagi-bagi takjil, yang rutinnya jumsi keliling masjid katanya ya. Jadi masjid-masjid didatangi di daerah sekitar Bandung lah ya. Kemudian dibersihin sama teman-teman. Terus kalau yang terkait kondisi COVID-19-nya apa aja nih yang sudah dilakukan? Kita penyemprotan sama bagi masker. Penyemprotan desinfektan. Itu ke mana itu? Jadi kalau selama ini areanya di Kelurahan Cadas ya. Berarti rumah-rumah. Ya, ke rumah-rumah orang-orang ya sementara ini Kelurahan Cadas. Itu juga penyemprotan juga. Mah kalau yang rumahnya minta ke dalam kita semprot ke dalam gitu kan. Yang nggak mau ya. Yang paling di terasnya aja, paling di luarnya aja mungkin Kang. Gitu Kang. Dan ini juga atas permintaan dari warga gitu kan, gitu. Jadi warga tahu tuh yang sedang melakukan penyemprotan tuh teman-teman NATO. Iya, tahu. Jadi minta disemprot nih sama teman-teman NATO. Artinya NATO sendiri oleh warga setempat mah udah tahu, udah dikenal ya. Ya, bahkan ke seluruh Bandung juga udah pada tahu. Udah pada tahu. Ini juga kan rencana besok nih, hari Minggu rencana di Pasir Layung. Terus itu apa yang akan dilakukan sama penyemprotan sama bagi masker. Terus kemarin juga ada yang minta bantuan ini kan COVID ya mungkin ya lagi ini oksigen betul ada kemarin dari ujung Berung langsung ke Sekre langsung datang. Ini yang bikin saya penasaran ini teman-teman NATO ini apakah kumpulan orang-orang yang sudah berhasil banyak duit sehingga bisa melakukan santunan ke yatim duafa, bisa nyediain masker, melakukan ini, atau gimana? Oh enggak, kalau banyak uang mungkin enggak ya. Mungkin ini sosial dari teman-teman rekan kita mungkin ya. Oke, jadi uangnya itu dari kita aja. Dari NATO. Dari reongan. Ya, reongan lah budaya. Budaya udunan deh. Udunan gitu sih mah. Bahasa Sundanya mah udunan gitu. Oh, itu teh udunan ya. Alhamdulillah gitu sih nama. Tapi kan kalau bicara ke NATO-nya sendiri kan tadi jadi dibilang banyak duit mah enggak lah gitu. Tapi kan udunan. Semuanya sudah ini, artinya sudah dalam kondisi yang secara kesejahteraan ekonomi sudah cukup atau ada yang belum atau masih ada yang masih di bawah gitu, masih perlu dibantu. NATO-nya sendiri tuh yang 100 orang. Banyak. Ya, banyak. Banyak juga ya. Banyak. Jadi mungkin saya coba lengkapi. Bicara masalah pendanaan kegiatan mungkin Kang ya. Jadi memang kalau bicara dalam lingkup yang lebih komprehensif, saya pikir kegiatan-kegiatan yang sejauh ini sudah dijalankan sebetulnya buat kita yang ada di NATO lebih kepada pemanasan kan. Pemanasan. Ya, warming up lah. Jadi kalau untuk kegiatan-kegiatan yang lebih konkret ke depan, memang kita juga berharap kita bisa jauh lebih produktif lah untuk masalah pendanaan. Kalau selama ini kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya agak-agak lokal, ya kita memang urunan, gitu. Kita memang urunan. Kita bikin canceling tiap anggota, mungkin setiap dalam interval waktu tertentu kita buka acaranya, kita gunakan untuk kegiatan. Nah, ini yang menarik nih. Saya kira ini program-program tadi bagi masker, penyemprotan disinfektan, ini tugas pemerintah sebenarnya. Tapi
luar biasanya ini sebagian elemen kelompok di masyarakat di kita ini apa ya istilahnya warga bantu warga lah gitu ya. Iya. Jadi kita tidak terlalu berharap atas bantuan Betul. pemerintah walaupun ya mestinya sih ada ya. Ya. Atau mudah-mudahan ke depan ada. Ya. Tapi tanpa menunggu itu ini terus bergerak. Inisiatif. Insya Allah berjalan lah, insya Allah. Ya, kira-kira apa nih yang jadi tantangan ke depannya? Ya, kalau bicara masalah tantangan sebetulnya banyak, Kang. Jadi saya coba tambahkan juga Kan sedikit. sebentar ya, biar nggak lupa. Dalam kondisi misalkan nih NATO ini sekarang sudah keluar membantu warga sesama, Ya. tapi di dalam pun sebetulnya kan ini tantangan juga tadi Ya, yang harus tantangan. ditingkatkan Betul. secara Ya, kondisinya. Ya, betul. Gimana? Jadi memang bicara masalah tantangan tentunya ada tantangan yang sifatnya internal dan eksternal. Tapi yang dirasakan oleh saya pribadi terutama ketika bicara NATO sebagai sebuah wadah itu memang porsi terbesar itu ada di internal, kan. Bagaimana kita bisa mengubah mindset, merubah paradigma, merubah citra juga sekaligus. Karena memang ini terkait dengan itu tadi, visi tadi yang di awal itu sama komitmen awal gitu. Bahwa kalau kita memang pengen berhijrah, katakanlah istilah yang lagi tren sekarang gitu ya. Ya otomatis kita juga perlu melakukan perbaikan diri, introspeksi segala macam tentunya. Walaupun kita juga menyadari itu tidak mudah. Ketika sebagian teman-teman pernah bermasalah dengan hukum, itu kan melewati proses. Tentunya juga untuk bisa kembali punya keyakinan ada di track yang lurus lagi juga butuh proses. Itu juga tentunya harus disikapi dengan bijaksana, dan itu merupakan tantangan paling besar menurut saya seperti itu. Kalau misalkan di internal saya pikir sudah solid, kita juga sedikit-sedikit mencoba menanamkan pemahaman ke teman-teman bahwa cara kerja kita memang menggunakan sistem. Tentunya hal-hal yang menjadi tantangan buat keluar itu kayaknya jauh lebih mudah lah. Jadi memang stressingnya di sana. Bagaimana kita bisa merubah itu? Ya, Kang Dani, berubah mindset segala macam, apalagi ini niatnya berhijrah, berarti kan sudah sifatnya lebih ke religiositas. Ya, betul. Nah, jadi penasaran juga nih di keluarga besar NATO ini ada yang nemenin nggak? Ada yang ikut memandu juga nggak dari ulama ustadz? Gitu. Ya sebetulnya kalau yang secara yang terikat Kang ya, terikat dalam kepengurusan sih sebetulnya bicara masalah label ustadz itu memang ini juga agak-agak sulit saya untuk. Atau orang yang ilmu agamanya lumayan lah, rada dalam kemudian ikut. Ya soalnya kalau bicara masalah bagaimana sebagian figur yang ada di NATO itu juga banyak memberikan inspirasi, banyak memberikan advice sih sebetulnya banyak. Mungkin bisa saya sebutkan Kang ya, seperti silakan. Kang Dul sendiri lah, Kang Dul Sumbang, yang kebetulan juga alhamdulillah beliau juga berkenan untuk menjadi pembina di NATO ini juga. NATO, walaupun mungkin label atau masyarakat umum mengenalnya beliau sebagai seniman, sebenarnya itu kalau udah bicara agama luar biasa kan. Gitu. Banyak memberikan motivasi yang mungkin jarang juga diketahui banyak orang. Tapi kalau sudah ngobrol secara pribadi dengan kami, ketika kami merasa butuh suntikan motivasi atau apapun itu Kang Dul bisa memberikan. Bahkan mungkin kadang-kadang gaya bahasa yang digunakan itu bisa dibilang lebih religius dari ustadz gitu kan. Seperti itu. Itu juga sebuah sebuah keuntungan yang tentunya harus bisa dimanfaatkan sama teman-teman di NATO, karena memang yaitu tadi peran figur-figur yang sudah banyak membantu kita di NATO juga luar biasa lah. Luar biasa. Jadi ya mudah-mudahan juga yang paling penting tadi Kang, menyambung yang tadi juga kita sudah punya niat baik ya. Kita juga mungkin berikhtiar keras untuk bisa berubah gitu ya. Itu perlu istiqomah juga. Gitu. Membuka diri juga ke berbagai jaringan di luar ya. Baik pemerintah, elemen masyarakat lain. Makanya kalau buat saya pribadi itu NATO bukan hanya sekedar nama wadah Kang, tapi juga jadi doa. Mudah-mudahan. Obatnya itu jadi doa. Ya bahkan saya sempat dengar kemarin ini ada jaringan juga ke komunitas geng motor katanya ya. Betul. Itu gimana itu?
Boleh diceritain? Oh ya, Kemudian kalau masalah hubungan kelembagaan dengan berbagai lembaga yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita, saya pikir memang itu jadi sebuah keniscayaan kan, karena kita juga tentunya perlu banyak interaksi, tentunya juga kita perlu banyak berkomunikasi, supaya juga dalam menjalankan banyak kegiatan juga kita bisa lebih meluaskan manfaat, dan yang paling penting kondusif gitu. Kalau misalkan kita juga memperkuat silaturahmi dengan teman-teman di wadah yang lain gitu, termasuk barudak geng motor. ya termasuk. Saya pikir setiap wadah itu juga ataupun bahkan setiap pribadi itu punya potensi kebaikan lah, yang perlu kita coba rangkul. Syukur-syukur kalau bisa bersinergi untuk berbuat kebaikan yang jauh lebih besar. Saya pikir seperti itu. Ini yang menarik itu biasanya ini yang udah-udah aja ya. Kalau bikin ormas, bikin OKP, bikin apa yayasan sekalipun lah ya, selama itu organisasi, ujung-ujungnya berpolitik. Biasanya. Nah ini komitmen keluarga besar NATO ada nggak di wilayah itu gitu? Oh gitu. Kalau bicara masalah apakah NATO berpolitik atau tidak berpolitik, secara kelembagaan kita apolitis. Oke. Jadi kita tidak berpolitik. Tapi jangan salah kan, kalau secara pribadi individu juga yang jelas-jelas saya tahu lah, satu dua figur yang ada di NATO itu bahkan punya background politik. Tokoh politik. Silakan saja gitu ya. Okay. Tapi tidak menggunakan wadah NATO untuk kepentingan politik. Jadi bukan berarti karena kita apolitis juga kita nggak paham masalah politik, tidak bisa bicara politik, tidak mengerti kondisi masyarakat sebetulnya. Enggak ya, sama juga, sekali enggak ya. Gitu. Justru harus paham sekali agar tidak ditunggangi. Ya, dan bisa menyuarakan kepentingan masyarakat. Iya, tetap bisa menyuarakan tanpa ditunggangi kepentingan partai politik lah gitu ya. Meskipun di dalamnya ada tokoh-tokoh politik, itu enggak masalah ini ya. Dan itu udah jadi apa ya? Jadi konsensus bersama lah. Kalau ada yang secara pribadi punya misi-misi sendiri, terutama menyangkut politik, ya tentunya harus dikasih kartu kuning. Tapi selama ini belum ya? Belum. Karena masih jauh ke 2024. Lagi nggak tahu nanti udah. Tapi orang-orang NATO juga pemikiran politiknya luar biasa sebetulnya. Bisa lah diajak untuk apa, sambil kongkow gitu kan, sambil kongkow ngobrol-ngobrol politik sebetulnya kalau. Oke. Ini menarik nih Kang Dani, Kang Komeng, karena saya kemarin baru Zoom sama Babe Aldo, tahu ya yang trending itu gara-gara apa wawancarai Dr. Luis sampai masuk TV One dan seterusnya. Ternyata beliau itu Habib, cucu Rasul ya. Tapi bukan itu yang mau saya ceritain. Ternyata beliau di Teluk Jambe Karawang punya majelis namanya Rumah Hijrah. Nah, ada kemiripan. Pas saya tanya apa Rumah Hijrah ini, karena beliau tidak mau dipanggil Habib, pengen dipanggilnya Babe aja katanya. Ya ini karena saya dulu itu katanya 11-12 sama Dajjal katanya. Babe Aldo bilang begitu. Ya sambil bercanda gitu, itu bercandaan lamanya. Tapi ya background saya dulu sangat kelam katanya. Kemudian saya tahu persis bagaimana sulitnya berhijrah, persis seperti yang Kang Komeng tadi sampaikan, susah yang hijrah teh. Nah, setelah bisa, ini harus benar-benar kondusif gitu. Maka beliau membuat Rumah Hijrah. Kalau nggak salah sih yayasan juga ya. Dan sekarang tuh ada berapa ya? Saya lupa ya, sekitar 17 gitu yang mondok di situ tuh. Ya keluar masuk para mantan para pengguna narkoba dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti kita bisa silaturahim ke Karawang. Insya Allah. Karena sama-sama bergerak di bidang yang sama. Dan seperti yang saya cerita ke Babe Aldo, ini sahabat-sahabat Saiful Zaman, para penontonnya, saya tahu persis, Kang Dani, Kang Komeng, mereka itu giroh agamanya tinggi, besar, dan kegemaran untuk bersodakohnya juga besar. Ini kebukti tuh di banyak video saya, ya, nggak semua memang, ada beberapa yang saya support, beberapa rumah tahfidz, rumah Quran dan seterusnya, dan di situ kita munculkan nomor rekening apa segala macam yang baik, yang mau berdonasi. Nah untuk NATO saya mau tanya, apakah kalau ada salah satu atau banyak gitu ya penonton Saiful Zaman Channel ingin
berkontribusi juga, ingin turut membantu dalam bentuk donasi, boleh nggak? Ya. Atau Ya, ya. gimana? Boleh. Jadi kalau untuk saudara-saudara kita yang memang punya concern juga kan, concern juga dalam program-program yang memang ke depan kami usung ya, ya kita tentunya sangat terbuka dan berterima kasih. Itu bagian dari mungkin komitmen saudara-saudara kita yang peduli memikirkan nasib para mantan narapidana. Jadi karena saya pikir seperti yang tadi sudah disampaikan lah, untuk bisa berubah dari anggap saja yang sebelumnya dunia kelam ke dunia yang terang, yang cerah, itu juga luar biasa. Jadi butuh apa ya, butuh ekstra apa ya, motivasi dan segala macam lah gitu. Ya kalau mau niat baik maka enggak, setan iblis genderuwonya juga pasti yang kelas-kelas S2 S3 gitu kan, ngagodana gitu. Jadi saya pikir walaupun itu dalam fase sekarang memang lagi dalam persiapan, lagi disiapkan sama teman-teman, ya ke depan tentunya kita sangat berterima kasih. To the point aja nih langsung. Nomor rekening ada? Nomor rekening ya itu tadi Kang. Jadi sampai dengan titik sekarang kita bicara itu legalitas formal baru 90%. Oh, jadi sudah mungkin 90%. Mudah-mudahan minggu depan juga kita udah bisa menyelesaikan masalah legalitas formal. Karena untuk urusan buka rekening, kita punya rekening wadah sendiri, yayasan sendiri, tentunya juga harus dibarengi dengan kelengkapan legalitas. Jadi insya Allah untuk ke depan barangkali chapter berikutnya itu udah bisa muncul Kang. Ya mudah-mudahan ya, karena kan penonton kita itu dari mana-mana, bahkan dari Malaysia, dari Australia, Amerika, negara-negara banyak. Kita kan ada data analitik YouTube ya, kita bisa tahu tuh, oh penonton kita tuh dari sini sekian persen, sekian persen. Dan mereka senang sekali gitu kalau tahu di Indonesia ada sebuah gerakan moral, sebuah gerakan aksi nyata untuk turut serta menjadi apa ya, pencerah lingkungannya ini. Apalagi ini berada di titik wilayah terpadat di Asia Tenggara, kalau dulu pernah ada riset Cicadas. Nah, mudah-mudahan istiqomah ya, teman-teman semua bisa. Ada yang katanya paling sulit itunya istiqomah setelah hijrah, kemudian bagaimana istiqomah di jalur hijrah. Ya mudah-mudahan sahabat semua juga bisa terus support dalam bentuk apapun, doa gitu ya. Kemudian support kalimat-kalimat yang memotivasi, bahkan gitu kalau ingin ada yang turut serta berdonasi, saya kira nanti bisa kita munculkan kontak person mungkin ya, Kang Dani misalkan ya. Bisa dijalin komunikasi lebih lanjut. Sedikit ini juga mungkin Kang, saya mencoba menginformasikan juga. Karena tadi sebetulnya sudah banyak ya yang dipertanyakan tentang NATO. Itu mengenai maksud dan tujuan. Jadi maksud dan tujuan tentunya dari NATO sendiri kita berharap ya tentunya itu tadi ada perubahan ya, mengubah segala macam yang kedepannya justru bisa lebih positif arahnya. Karena kita juga punya komitmen sebetulnya bisa punya karya yang bermanfaat buat masyarakat dalam lingkup tugas yang memang sudah kita sepakati. Karena ada 7 bidang Kang itu di NATO. 7 bidang. Yang pertama, mudah-mudahan urutannya saya tidak keliru. Yang pertama itu sosial kemanusiaan. Mungkin diantaranya tadi keterlibatan kita dalam penanganan masalah COVID, walaupun dalam skala yang mini lah ya. Itu diantaranya menyangkut masalah bidang sosial kemanusiaan. Juga keagamaan, walaupun mungkin masih dalam konsumsi internal, kita juga rutin ngadain kegiatan pengajian. Mudah-mudahan itu juga jadi sarana dan ikhtiar untuk menjemput hidayah gitu. Kemudian yang ketiga bicara kesenian dan kebudayaan. Karena di keluarga kita juga ada Dul Sumbang dan beberapa tokoh seniman Bandung juga. Saya pikir itu ke depan tentunya kita juga pasti bakal dapat banyak masukan dan arahan dari seniman Inohong Sunda tentang bagaimana kita bisa mengemas kegiatan-kegiatan yang terkait dengan masalah kesenian dan kebudayaan. Kemudian masalah ekonomi keumatan Kang. Ke depan juga kita bisa ingin berharap bisa lebih berperan. Kemudian yang kelima itu masalah pelatihan dan pendidikan. Jadi harapannya kita juga nanti bisa
memfasilitasi kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk memberikan skill kepada rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang pernah bermasalah dengan hukum. Gitu. Kemudian yang keenam itu pemberdayaan masyarakat. Jadi memang cukup luas juga kan. Dan yang terakhir itu kita juga berharap bisa lebih berperan dalam urusan atau bidang lingkungan hidup. Karena masalah lingkungan hidup ini sebetulnya bakal jadi tren ke depan kan. Jadi kita harus bisa punya banyak konsep lah. Bagaimana kita bisa berperan membantu pemerintah di bidang lingkungan hidup. Ya luar biasa nih ada 7 bidang luas. Yang per bidangnya itu cakupannya luas, berat katanya. Kira-kira realistis enggak ini teh? Kalau sebetulnya kalau menurut hemat saya, karena ini juga bicara by proses Kang ya, jangka panjang juga. Jadi dari 7 bidang itu coba dibayangkan sama Kang Saiful, kalau diturunkan jadi berupa program, berapa banyak program yang disiapkan. Ya. Wah. Sebetulnya ini juga jadi PR luar biasa. Tantangan ya? Tantangan bagaimana kita ke depan dengan soliditas yang ada di kita, bisa merealisasikan itu. Karena itu udah jadi komitmen kita bersama, jadi kita juga harus punya tanggung jawab moral untuk bisa merealisasikan apa yang sudah kita coba tekadkan gitu kan. Seperti itu Kang. Jadi kalau yang acara tadi, kegiatan-kegiatan yang sudah disampaikan oleh Ketua, ya kalau ibarat tinju mah baru warming up gitu, seperti yang tadi saya bilang. Pemanasan lah gitu. Karena mudah-mudahan sih ya seiring berjalannya waktu juga apa yang kita harapkan itu mulai program-program itu bisa lebih konkret nantinya dieksekusi di lapangan. Seperti itu. Ya saya kira kita juga perlu menampilkan teman-teman NATO yang berjuang real di lapangan ya. Betul. Tadi yang bagian semprot disinfektan siapa biasanya? Ya namanya siapa? Enggak gitu. Kalau biasa ya gantian kita, sih. Ya bergilir lah, sedang bergilir ada sosok ya pendiri juga lah, Waji gitu ya. Turun langsung gitu. Nanti kita perlu angkat juga itu profil Waji. Terus dari Benara juga turun juga gitu kan. Siapa itu Benara? Abayadi kalau saya panggil ya. Terus ada kemarin Beng juga, ada Pak Cecep, pengawas juga. Turun juga istilahnya gitu. Bukan sekedar mengawasi ya, tapi turun ke bawah. Alhamdulillah semua juga. Kalau sekarang saya tambahkan juga Kang Saiful mungkin lebih kepada kolektif. Karena memang kita secara prinsip belum menjalankan sistem yang sebetulnya juga ada sistem. Yang penting menjalan aja dulu lah. Jalan dulu. Dalam masa-masa transisi sekarang jalan dulu. Ke depan tentunya kita juga pasti bakal melibatkan banyak orang. Karena memang kalau di yayasan kan mungkin Kang Saiful juga tahu sendiri. Itu ada ketentuan undang-undang bahwa yayasan tuh harus ada 3 organ itu. Dan kebetulan kita mewakili jajaran pengurus ini. Jajaran pengurus ada pengawas dan pembina juga. Berarti nanti saya harus ngobrol juga nih sama dewan pengawas sama dewan pembina Insya Allah nanti Kang Saiful bisa bertemu. Oke, baik. Terima kasih banyak waktunya sudah mau berkunjung ke sini dan berbagi cerita ke sahabat semua di seluruh dunia, bukan cuma Indonesia. Insya Allah apa yang dilakukan oleh teman-teman NATO dengan niatan yang tulus, ikhlas ya demi untuk kebaikan. Betul. Tidak ada niatan lain selain untuk ibadah. Dan ya apa yang dilakukan oleh teman-teman NATO tentu ini bertepatan sekali dengan apa istilahnya kalau di hadis atau di Quran itu khairun nas anfa'uhum linnas gitu ya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat. Ya ini yang sedang dilakukan oleh keluarga besar NATO dan kita support. Mudah-mudahan bisa menginspirasi semua sahabat semua dan tetap bisa istiqomah. Sekali lagi hatur nuhun. Sama-sama. Tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.